sebanding kerusakan yang ditimbulkan, baik nanti dampak hidupnya setelah selesai penambangan ini. Tapi sebenarnya di dalam perizinan sebelum melakukan aktivitas tentu kan ada semua perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan dalam isi itu, termasuk nanti penanganan area tambang setelah selesai. Benar berapa sebetulnya pajak yang dihasilkan dari kegiatan penambangan ini, karena saya lagi banyak sekali ada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Baru. Kalau kelas itu berapa sebetulnya yang memang perusahaan tambang yang melakukan pengelolaan keras, dan berapa untuk 2000 tahun 2000 pada tahun 2020, supaya nanti ke depan mungkin ada kebijakan kita bisa, kalau memang tidak ada regulasi yang mengatur bahwa sekian per meter kubik trans itu kemudian bisa kontrol, bisa terkendali. Nah, untuk itu yang pertama kami ingin dengarkan dari Kepala Bapenda berapa sesungguhnya penerimaan pajak yang diterima dari kegiatan keras ini khusus tahun 2020 selama tahun 2020, dan berapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Baru khusus keras. Bapak, kami juga Komisi 1 yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak-bapak anggota DPRD Komisi 1 yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Kepala Dinas PSB yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita bersilaturahmi, dan tanpa pula kita salam dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaat yang baik. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan terkait pajak keras yang merupakan salah satu pajak daerah sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah berkhusus daerah, di mana ada 11 pajak daerah yang wajib dikelola oleh pemerintah Kabupaten Baru. Salah satunya adalah pajak mineral buka logam dan batuan, yang di dalamnya terdiri dari pajak jajan C dan teras. Khusus pada hari ini kita berbicara terkait pajak keras. Jadi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, bahwa menurut data kami yang ada untuk penerimaan pajak melalui pajak susun selama 3 tahun, jadi sebagai perbandingan untuk tahun 2018 itu pajak yang dianggarkan, artinya target yang dianggarkan pada waktu itu adalah 10 miliar, tapi realisasi cuma 3 miliar 128 juta. Kemudian pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID, sehingga kami kemarin disarankan oleh pimpinan bahwa target agak dikurangi, sehingga target pada tahun 2020 itu cuma kami anggarkan 1 miliar 855 juta. Dan realisasi 2018 itu kenapa sampai tidak terjadi, tidak tercapai target, karena wajib pajak dalam hal ini banyak yang tidak melakukan kewajibannya, meskipun kami sudah pernah melakukan penutupan tambang pada waktu itu, tapi
Ya, masih saja ada beberapa penambang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tambang keras ini. Di mana pajak yang sebenarnya sesuai undang-undang itu kita pungut sebesar 20% daripada jumlah aluminium per ton. Ini sesuai aturan gubernur yang terakhir. Jadi itulah yang kami pungut pajaknya sebesar 20%, jadi sekitar 10.000 per ton. 20% dari 50.000. Dari 50.000. Kemudian karena adanya pada tahun 2018 ini tidak tercapai target, sehingga kami mencoba untuk melakukan metode yang lebih koordinasi dengan PT Semen Tunasa untuk untuk bagaimana membantu kami menjadi wajib pungut, sehingga keluarlah surat kemarin Bapak Bupati untuk Pak Sekda untuk meminta kepada Tunasa, PT Semen Tunasa bersedia untuk menjadi wajib pungut. Dan alhamdulillah dibalas oleh surat dari PT Semen Tunasa tanggal 12 November 2019 untuk 2020 itu untuk bersedia. Jadi PT Semen Tunasa bersedia untuk sebagai wajib pungut. Dan alhamdulillah dengan adanya bersedianya PT Semen Tunasa sebagai wajib pungut, sehingga membantu kami dalam pengawasan dan kontrol terhadap wajib pajak, khususnya pajak hasil produksi yang dihasilkan itu dilaporkan ke kami, sehingga laporan tersebut kami membuatkan SPPD, surat penyampaian bukan pajak daerah, invoice yang disampaikan oleh produksi dari PT Semen itu kami buatkan SPPD. Kemudian untuk yang golongan C melalui kolektor, Pak. Jadi karena ini ada beberapa tambang C yang punya izin, ada juga yang tidak punya izin. Sedangkan sebagai perintah undang-undang, apabila meskipun yang punya izin maupun yang tidak tetap dilakukan keras. Mungkin ada tambahan dari kepala bidang. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Saya juga berproduk sangat sedikit dibanding dengan satu mulut habis kita punya rumah. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang lain dari Pak di bawah. Pendapatan sama jajaran Bapak dari staf DPRD begitu staf ahli. Setelah kita mendapatkan informasi paparan dari Bapak, tentunya kan harus melakukan perbandingan bahwasanya apa yang sudah ditetapkan di dalam protokol pajak. Di sisi lain dulu saya pertanyakan terkait masalah keberadaan para vendor, karena tidak semua yang terdaftar di sini itu beroperasi. Ada yang sudah terdaftar peningkatan eksplorasi, ya, tapi belum berproduksi berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya mau minta ketika kita memang berproduksi di sana, karena terus terang saja kalau saya melihat di sini ini yang perlu dulu ditata supaya ada transparansi ini, bahwa tidak lagi mulanya dia mana nih dengan kayak trust kan, ada beberapa trust tetapi hanya eksplorasi setinggi apapun harga yang menikmati paling vendornya. Yang kita dapatkan hanya restribusi. Adakah pajak diterima dari trust? Pajak itu pajak. Bukan distribusi pajak. Pajak. Iya, pajak tambahan. Pajak tambahan.
Saya kira kalau itu yang terjadi, maka memang perlu kita bicarakan bersama, kecuali namanya ada aturan yang mengikat di atasnya, artinya sama rata. Trust perlu mendapat perhatian karena hanya dua di Indonesia, dengan Sumatera dan itu yang harus dijaga baik. Makanya berdasar kita apa yang disampaikan oleh siapa pemegang PO, siapa yang aktif, karena kita tidak boleh juga menyoroti semua apa yang tertera di sini. Terus terang saja karena Dato yang tidak jalan, mungkin ada izinnya, tetapi mereka tidak jalan karena pertimbangan kendaraan, pertimbangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu data yang mana nanti Pak? Ada beberapa saya lihat di sini. Ini kayak dari Makassar Pak. Karena kita dapatkan ini, itu juga barangkali perlu kita sampaikan kepada apa namanya yang mengikut bahwa pemberian PO itu kan harus berdasarkan izin, harus berdasarkan izin sesuai dengan pajak yang 10.000 itu dari tangga dasar ketetapan gubernur 50.000 kali 20%. Saya rasa sebelum kita pengajuan itu perlu juga kita mungkin tanya sebenarnya itu perusahaan. Angkat lagi itu pajak, dia sudah tidak ada keuntungan karena bahasanya ini pada saya tanya juga terkait masalah ini. Dimulai dari biaya kendaraan operasional, biaya alat, biaya sewa jalan, biaya yang punya ibu, itu sampai keuntungan Rp5.000. satu ton itu Pajak. Satu mobil itu Satu mobil itu 35 ton. Satu mobil itu 35 ton. Jadi mungkin kita perlu pikirkan para pengusaha. Terus terang kalau saya juga waktu kemarin harga 90.000, dia kan dari 80.000. Akhirnya para pengusaha mengajukan protes bahwa kalau 80.000 tidak ada keuntungan kami, sehingga dia mungkin ke semua semen di Indonesia turun lagi harga ke 90.000. Nah, disitu lagi dia mulai longgar karena sudah ada 90.000, tapi kondisi lagi sekarang turun lagi ke 86.400 rupiah. Jadi turun ke 3.000. Jadi sebelum mereka terbukti juga mungkin pertimbangan terkait biaya. Karena begini, pengawasan dalam mengangkut itu kan tidak ada. Tidak ada checkpoint. Tidak ada checkpoint. Ini yang barangkali kita ada yang Pak. Setiap dia mengangkut, dia harus ada orang tempatkan kita cek. Jadi Pak, jangan buang tetapi simpan berbentuk lembaran dengan nomor apa ya sebagaimana lah supaya kita ini tahu bahwa sekian masuk ke Sonasa, sekian masuk ke daerah lain, sekian masuk tambang sekian. Tapi persoalannya adalah kembali lagi siapa komunikasi sana. Jadi tambah lagi Pak, jadi keluar aja Bapak dasarnya di sini. Untuk di lokal sendiri Pak, kita itu kewelangan di tenaga, kemudian operasional itu minim sekali, tapi kita nggak benar. Jadi terkadang kasihan juga teman-teman. Enggak, maksudnya kalau yang saya maksud ini khusus tambang garam C jenis tanah urut yang lain. Ya kan ada beberapa di sini kayak Sudirman Jaya, Coki Bolong. Ya, kalau bukan yang kita minta di jalan kan bisa. Iya, jadi terus terang ada yang saya dapat lagi. Bisa selesai posisi itu di sana. 2021 itu ada PO 100.000 ton. Jadi kalau dikalikan 10.000 itu bersih itu kan 10 miliar maksudnya deh. Makanya. Iya, jadi saya lihat teman-teman itu Begini saja, maaf, begini saja.